Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Terima kasih udah klik video ini ya. Semoga kalian sehat selalu. Jadi ceritanya hari ini tuh aku bongkar kopling lagi teman-teman. Aduh, bosan sekali ya. Ya kurang lebih seperti inilah penampakannya. Ada space kayak gitu di rumah kampasnya ya. Terus biasanya untuk kerak-keraknya tuh ya ngumpul di apa balancernya itu loh teman-teman. Jadi kemarin udah tak buat nanjak-nanjak terus nggak kuat, terus tak paksakan ya kok, terus akhirnya setelan koplingnya maju sendiri, jauh sendiri kan tuh berarti kan kampasnya tambah tipis teman-teman. Nah biasanya kerak kampas kopling itu ada di bagian balancer sana ya, tapi itu sudah tak bersihkan. Nah, ini penampakannya kalau udah dibongkar teman-teman, kita angkat aja wis. Tangan mas, coba tangannya mas. Nah kalau dilihat itu bagian tengah kayak ada gosong gitu ya. Terus ringnya ini tak buat dua karena nanti kalau enggak rumah kampasnya tuh ketika di kopling dalam dia berbenturan dengan rumah koplingnya, jadi tak bikin dua lah. Ini penampakannya udah kampas 5 ya. Lucu ini bagian tengah malah yang gosong ya, kayak kampas standar yang udah lama dipakai itu loh teman-teman, kan warnanya kayak gini ya, tapi bagian yang paling atas sama bawah itu malah warnanya masih hijau, jadi kayak baru ya. Kurang lebih penampakannya seperti ini. Kalau gitu langsung kita bongkar aja kali ya. Gas dipercepat ya mas, rasa kesuwen los. Wis do bosen menontonnya bongkar kopling wae. Nah untuk PR-nya ini kita pakai 3 BRT, 3 standar tuh. Soalnya aku disumbangi 3 BRT teman-teman sama Gus Lutpil ya. Jadi tak pakai wis 3 standar lah. Ini kurang lebih panjangnya kayak gini ya. Sama kayak standar sebenarnya. Cuman lebih keras dikit, mantep lah. Terus yang 3 standarnya itu tak apa ganjel ring itu, ganjel ring tembaga lah. Biar nggak apa-apa ya, karena ya ada ganjelnya jadi saya tak pakai aja wis. Nggak apa-apa, udah dibeli tembaga ring tembaga mahal. Kita bongkar lah. Kita bongkar teman-teman. Kurang lebih ya seperti ini ya penampakannya. Itu kampasnya yang lapisan pertama itu masih hijau, jadi kayak baru nepon tuh kalau baru hijau kayak gitu teman-teman. Belum gosong. Terus ini platnya pakai KTT. KTT itu lebih tipis teman-teman kalau dibandingkan dengan plat standarnya. Kalau masih pakai komposisi 4 kampas itu dia kesannya jadi per kopling itu jadi lebih enteng. Lanjut di lapisan kedua, ayo mas bongkar mas, lapisan kedua mas, buka mas, rakasuen mas. Nah ini dia bagian gosongnya kampasnya. Kalau kampasnya itu kalau dilihat tadi ya teman-teman, itu kayak kampas ori udah lama dipakai gitu kan, warnanya kayak gitu ya. Cuman ini sebenarnya belum lama dipakai ya teman-teman, cuman tak pasangkan buat aja, gantung kopling terus jadinya kayak gini kosong. Kalau bagian padnya itu warna hitam itu karena efek oli sebenarnya, tapi kan gosongnya itu dari warnanya itu loh. Warna apa? Geriginya itu kan kuning-kuning tuh. Kalau baru kan warnanya hijau. Terus yang ini platnya malah aman nih, nggak gosong nih teman-teman. Kididi juga. Wis kesuwen, lanjut masih. Ini olinya lumayan ya, lumayan melumasi, masih lumayan rata ini. Karena rumah kampasnya itu tak lubangi, setiap cekungan itu ada lubang. Nah ini kalau kita garuk-garuk pakai kuku ya, itu kalau Daytona sudah merebeli. Bahasa Jawa itu apa ya? Ada pokoknya merebeli lur. Merebeli itu kayak ya rontok-rontok wis. Tapi kalau Nepon ini sangar, ini sangar-sangar keras soalnya dia. Jadi untuk orang yang pertama kali pakai Nepon cukup mantap ya, karena harganya itu lebih murah daripada Daytona teman-teman. Harganya itu sekitar 60 ribuan, kalau Daytona itu kan 111an ya. Ya meskipun kalau pakai Nepon ini derdek juga ya teman-teman, meskipun udah pakai kampas 5 itu kalau orang lain yang pakai itu tetap derdek. Tapi kalau aku yang pakai mau boncengin gabah, boncengin gajah ya aman-aman aja, orang tahu selanya atau jam terbang teman-teman. Jadi kadang kalau ada orang yang bilang tadinya punya aku juga ngeredek tapi lama-lama enggak, itu karena dia aja yang menyesuaikan tangannya teman-teman. Jadi bisa nggak ngeredek. Tapi ya tetap bagian kopling itu harus diperhatikan. Nah ini bisa dilihat lubang-lubangnya teman-teman. Lubang-lubangnya itu tak tambahi kemarin pas masang kampas 5 ini. Karena supaya Yahud ya. Siapa tahu nanti jadi tambah well. Tapi nyatanya memang tadi olinya cukup melumasi lah. Hampir semua apa ya, semua sisi terlumasi ya di bagian kampas itu. Mantep lah pokoknya. Well, sangat well.
Kita coba bandingin aja sama standarnya teman-teman. Ini dia perbandingannya, kalau nggak salah yang ini tak bubut 1,5 mili ya, 1,5 mili. Terus yang ini bagian tutupnya yang standarnya ini kan lebih tebal ya kalau dibanding bagian depan, meskipun sama-sama standar. Terus yang bagian belakang ini yang udah tak rubah kayaknya tak bubut 2,5 mili teman-teman. Yang bagian tak tunjuk-tunjuk ini loh, itu tak bubut 2,5 mili, yang depan ini 1,5. Nah, bisa dilihat teman-teman untuk lubangnya yang di bagian standar itu dulu aku lubangnya dikit banget. Terus ini yang terakhir tak pakai ini udah banyak banget ya. Oh iya, untuk bubutnya ini harus diperhatikan juga teman-teman. Ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ini ketika dibubut tuh lihat kampasnya itu menutupi ini ya, menutupi apa ya, bekas bubutan itu ya. Jadi nanti dia tetap kehimpit sama platnya teman-teman kalau disusun ya. Kalau nggak gitu, kalau ini kampasnya itu lebih tipis daripada yang bekas bubutan itu nanti jadinya kampasnya nggak kegigit sama platnya teman-teman. Nah, kalau yang di bagian standar ini kan memang dia nggak ada bekas bubutan, jadi tuh memang ya, pokoknya kalau dipasang plat itu dia langsung nempel ke bagian depan. Nah, ini kalau bekas dibubut kan dia ada celahnya, itu harus lebih tipis daripada kampasnya teman-teman. Nah, ini yang bagian belakang ini kan juga dibubut nanti, itu kan ada geriginya toh. Kalau sudah dibubut nanti ketinggian geriginya itu teman-teman nanti harus lebih rendah daripada tinggi kampasnya. Jadi kalau dipasang kampas di situ tuh kampas itu dia tuh lebih tinggi ya daripada geriginya. Itu jadi dia lebih tinggi itu. Kalau lihat dari samping itu pokoknya lebih tinggi kampasnya daripada geriginya itu teman-teman. Jadi gampang aja, nanti tinggal digerinda-gerinda aja lah. Disesuaikan dengan kampas kalian ya. Nah, tadinya tuh untuk platnya mau tak ganti standarnya ya teman-teman. Entah MX entah standar ini. Soalnya mirip-mirip. Nah, tapi ketika dipasang itu ternyata bagian kampas terakhir ini teman-teman dia tuh nggak dapat tempat ya. Sebenarnya ini bisa aja sih dipaksakan nanti dipasang pernya, dibaut, dikencengin gitu. Dia nanti otomatis tipis sendiri ini, soalnya kampasnya itu habis direndam oli. Jadi biasanya ada ketambahan oli itu jadi lebih tebal teman-teman. Tapi ini karena aku nggak mau ambil resiko ya, males nanti kalau bongkar lagi teman-teman. Jadi tak ganti pakai kititi totalnya tadi yang sebelumnya tak lepas, yang ada gosongnya dikit itu loh. Jadi tak ganti itu lagi. Ya untuk di YouTube lain tuh sebenarnya udah ada yang coba, katanya tuh nggak apa-apa ya, gantung kayak gitu ibaratnya nggak nempel, nggak top kayak gitu nggak apa-apa. Tapi aku males teman-teman, bongkar pasang ngasih bosen. Kalau dipasang itu jadinya kayak gini teman-teman. Jadi ada beda ketinggian ya antara rumah kampas depan dan belakang. Yang rumah kampas belakang ini kelihatan mundur banget kan teman-teman. Ini sebenarnya nggak aman ya. Karena begitu kita setel kopling kita lebih dalam, nanti dia akan berbenturan dengan rumah koplingnya. Yang mana kalau berbenturan ya aku harus bongkar lagi, capek lur wis. Lebih baik cari aman aja wis. Nah, akhirnya kita rakit aja teman-teman. Ini untuk komposisinya kita masih pakai kampas Nepon yang tadi ya. Yang pas pertama kali kita bongkar itu masih ijo-ijo, itu kita pakai. Terus tak tambahin kampas yang lain. Jadi yang kosong-kosong tadi kita nggak pakai teman-teman. Terus untuk platnya ini masih pakai kititi ya. Jadi pakai kititi 3 sama standar 1 teman-teman. Untuk yang lapisan terakhir ini masih lumayan ya, masih ada masuk ke dalam. Jadi nggak terlalu mepet kayak yang tadi. Kalau tadi kan tuh kayak mepet banget lah ke belakang. Terus ini jarak antara rumah kampas yang depan dan belakang itu jadi agak lebih rapat. Ya tentu aja nanti efeknya pernya akan lebih enteng. Tapi sisi positifnya adalah nanti ketika kita setel kopling kita lebih jauh, misalnya kita susah netral, terus wah ini harus didalemin lagi setelannya itu, jadi bagian rumah kampas yang belakang itu dia nggak kena rumah kopling teman-teman. Jadi intinya aman, nggak ada kendala kalau kita pakai nanti ya. Oh iya, ini mau sharing juga tentang rumah koplingku ini pakai Aspira teman-teman, udah tak lubang-lubang gitu, tapi dia ada jeda gitu ya, kayak ada celah-celah gitu ya, bisa dioglek-oglek gitulah. Ini sebenarnya udah minta ganti ya, aku punya sih satu lagi yang ori bawaannya. Ini mungkin nggak tak pakai dulu ya yang Aspira, kita pakai yang orinya dulu. Sebelum pemasangan semuanya kita pastikan bearingnya center di tengah dulu teman-teman. Kalau sudah dipastikan center mantap, tinggal kita rakit aja.
Untuk kerkasku ini teman-teman baru diganti bearing kemarin, jadi ini kaku banget, nggak ada goyang atas bawah kiri kanan ya. Jadi suaranya itu halus teman-teman. Kalau sebelumnya kan ini belum diganti, bisa geser kiri kanan atas bawah. Itu kalau motor stasioner ya, posisi kopling manual itu berisik banget, glek 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 gitulah kasar. Oke, untuk pemasangannya kita pakai ini ya teman-teman, jadi nggak perlu ganjel pakai koin, ini tinggal taruh sini aja buat ngencengin rumah kopling, terus di sebaliknya taruh bawah buat ngencengin mahkotanya. Nah, buat teman-teman yang sering nanyain stud, untuk stud sendiri ini aku bikin lagi ya teman-teman, cuman ada salah baca tulisan, jadi tukang putih salah baca, jadi ini longgar gitu loh yang masuk ke bearing itu ya. Aku lebih suka kayak gitu sih sebenarnya. Kalau orinya kan sepan lah, kalau panjangnya ya nanti menyesuaikan dengan kondisi bak kopling kalian dan apa kopling kalian, jadi nanti macam-macam panjangnya. Yang penting ketika dipasang tuh ada jeda kayak gini teman-teman. Nah ini udah aman. Nanti kalau dibaut dia jadi lebih kencang lagi, lebih sedikit lagi mainnya. Oke, ini udah kepasang teman-teman. Jadi ada satu tips lagi teman-teman. Kalau aku biasanya untuk stasionernya tak bikin agak tinggi ya. Ya nggak tinggi banget lah, cuman agak lumayan tinggi pokoknya. Jadi mesinnya agak apa ya, tinggi lah, RPM stasionernya tinggi. Jadi ketika angkatan tuh enak banget teman-teman. Lebih enak daripada kalau stasionernya rendah. Untuk tingginya ya pakai feeling aja teman-teman. Karena kan nanti kalau mesin panas dia normalnya ya itu RPM-nya naik sendiri ketika mesin udah panas. Kalau mesin stasionernya itu rendah, itu nggak enak kalau kopling manual teman-teman. Kalau RPM-nya lebih tinggi, ketika kita lepas kopling itu teman-teman, ketika mesin panas itu lebih enak rasanya, jadi tenaganya lebih keluar. Jadi lumayan membantulah pas angkatan teman-teman. Untuk yang pas 5 ini teman-teman, rasanya itu kayak lebih gigit aja teman-teman. Jadi kita nggak perlu pakai per yang keras-keras untuk merasakan akselerasi yang lebih jambak teman-teman. Perpindahan gigi itu rasanya lebih jambak aja, meskipun dengan per yang lebih ringan. Kalau masalah ngededek sih sekarang kalau dipakai orang lain masih ngededek, tapi kalau dipakai aku sendiri nggak ngededek teman-teman. Dulu ketika pakai Daytona itu kalau dipakai orang lain aman, makanya aku saranin pakai Daytona. Tapi ini karena dompetku lagi tipis, jadi aku pakai Nippon. Ternyata Nippon juga mantap teman-teman. Ya kurang lebih seperti itulah untuk video kali ini ya teman-teman, semoga bermanfaat. Kalau ada kurangnya ya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton teman-teman, sampai jumpa di lain video.